Fakta pembunuhan Nabi Zakaria yang dilakukan Herodus, Raja Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan dari makalah Arif Rahman Khalid di Pustaka Buya Hamka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 61 berbunyi, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah." Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Dan mereka, kembali, mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nabi Zakaria alaihi salam adalah ayahanda dari Nabi Yahya alaihi salam yang merupakan Nabi Bani Israel. Pekerjaan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Dia mencari nafkah dengan keringatnya sendiri. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nama Zakaria alaihissalam disebut dalam Alkitab dan juga Al-Quran sebanyak 8 kali. Menurut riwayat, ia diangkat sebagai nabi tepatnya pada tahun 2 sebelum Masehi. Tepatnya pada saat ia berusia 90 tahun dan ditugaskan untuk memperbaiki kaum Bani Israel di Palestina. Nabi Zakaria memiliki seorang putra sematawayang yang bernama Yahya yang nantinya juga diangkat menjadi nabi. Sepanjang hidupnya, Nabi Zakaria sangat mendambakan seorang anak yang nantinya akan menjadi pewarisnya. Zakaria memiliki saudara kandung bernama Imran dengan seorang wanita bernama Elizabeth. Riwayat lain menuturkan bahwa istrinya bernama Al-Yashbi, di mana ia masih merupakan keturunan dari Harun Nabi Zakaria. Jika ditelaah lebih dalam lagi, maka dapat dikatakan bahwa ia masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Sulaiman mangkat, kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Kerajaan di utara yang juga disebut Kerajaan Israel,
tapi kerap disebut kerajaan utara atau kerajaan Samaria untuk membedakan dengan kerajaan Israel lama dan kerajaan Yehuda di selatan. Kerajaan Samaria ditaklukkan Asyur pada 720 sebelum Masehi. 1,5 abad kemudian, kerajaan Yehuda ditaklukkan Babilonia baru pada tahun 587 sebelum Masehi dan Bait Suci, Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa, yang menjadi pusat ibadah Bani Israel turut dihancurkan. Banyak Bani Israel kemudian diasingkan ke Babilonia. Pada masa-masa selanjutnya, Bani Israel, sebutan untuk keturunan Yakub, juga kerap disebut dengan bangsa Yahudi, meski ada juga non-Bani Israel yang menjadi penganut ajaran Yahudi. Setelah 50 tahun di pengasingan, Bani Israel diperkenankan kembali ke Palestina dan Bait Suci kembali dibangun. Antara tahun 332 hingga 160 sebelum Masehi, kawasan Palestina dikuasai dinasti-dinasti dari Yunani. Mereka mendorong proses Helenisasi di wilayah bawahannya, menjadikan kebudayaan Yunani sangat dominan di Palestina dan kehidupan sosial keagamaan Bani Israel. Proses Helenisasi ini memicu umat Yahudi melancarkan pemberontakan Makabe dan umat Yahudi berhasil berkuasa secara mandiri di bawah kepemimpinan dinasti Yahudi Hashmonaim. Saat meluaskan wilayahnya, Hashmonaim juga memaksa penduduk taklukan untuk memeluk agama Yahudi, meskipun penduduknya bukanlah Bani Israel. Bangsa Edom kemudian menjadi Yahudi. Pada 37 sebelum Masehi, kekuasaan Hashmonaim atas Palestina berakhir, digantikan oleh Herodes yang agung, raja bawahan Romawi. Herodes adalah keturunan bangsa Edom yang menjadi pemeluk Yahudi pada masa Hashmonaim. Zakaria adalah nabi Bani Israel yang hidup di Palestina pada abad pertama sebelum Masehi. Alkitab menyebutkan bahwa dia merupakan seorang imam atau pendeta keturunan Harun yang hidup pada masa Raja Herodes. Dalam Yahudi, imam di antaranya bertugas menjadi pelayan di Baitul Maqdis dan mengadakan ibadah kurban harian dan hari besar keagamaan. Ketika diangkat sebagai nabi pada usia 90 tahun, ia berdoa siang dan malam tanpa henti dan memohon kepada Allah agar dapat dikaruniai seorang anak yang nantinya akan dapat meneruskan dakwahnya khususnya pada Bani Israel. Nabi Zakaria sangat khawatir akan kondisi kaumnya sepeninggal dirinya jika kelak ia tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan tugasnya sebagai nabi. Nabi Zakaria sangat khawatir jika Bani Israel akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Terlebih-lebih jika umatnya berkemungkinan untuk mengubah syariat Musa dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sesuai dengan kehendak mereka. Fakta Nabi Zakaria alaihi salam dibunuh Raja Herodus, seorang kaisar Romawi yang kejam. Nabi Zakaria alaihi salam berdakwah kepada Bani Israel di Palestina untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan melawan kezaliman Raja Herodus dari Romawi. Saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi yang dipimpinan Herodus yang terkenal kekejamannya. Raja Herodus telah melecehkan ajaran Nabi Zakaria alaihi salam karena Herodus berencana menikahi keponakannya sendiri, yakni menjadi istrinya yang ke-10. Karena rencananya ditentang Nabi Zakaria, maka Herodus memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Nabi Zakaria alaihi salam. Lalu dengan izin Allah,
Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Pasukan Romawi mengetahui persembunyiannya atas bisikan iblis yang mengetahui mukjizat Nabi Zakaria yang bisa masuk ke dalam pohon. Mereka memotong pohon itu hingga tumbang. Allah telah mencukupkan dakwah yang diemban Nabi Zakaria dan memanggilnya ke langit dengan kewafatannya. Akibat perbuatan Herodus yang zalim itu, Allah menimpakan azab kepada bangsa Romawi dan Herodus mati dalam keadaan mengenaskan. Dan kerajaannya terbelah menjadi 3 dan terus melemah akibat perebutan kekuasaan. Kezaliman Herodus menjadi catatan sejarah dalam kisah-kisah para nabi dan rasul. Setidaknya begitulah manusia akibat sombong atas kekuasaannya sehingga berbuat semena-mena. Wallahul musta'an.